Sahabat TB, bayangin ya, sejak zaman mumi Mesir kuno, tuberkulosis sudah menjadi pembunuh mematikan di seluruh dunia. Tidak ada obatnya, tidak ada terapi yang benar-benar bisa menyelamatkan. Sejak ribuan tahun, manusia hanya bisa bertahan dengan metode konvensional, isolasi, udara segar, dan harapan. Tapi, semua berubah saat para ilmuwan menemukan sesuatu yang luar biasa dari tanah. Episode kali ini akan membawa kita melihat perjalanan lahirnya streptomycin, antibiotik pertama yang berhasil melawan TB dan membuka era baru pengobatan. Halo sahabat TB, selamat datang kembali di Ensiklopedia TB, tempat kita membahas sejarah, inovasi, dan perjalanan besar dunia tuberkulosis. Hari ini kita bahas momen penting yang mengubah segalanya, yaitu penemuan streptomycin, antibiotik pertama yang benar-benar efektif melawan TB. Menariknya, obat penyelamat jutaan jiwa ini ditemukan dari bakteri kecil yang hidup di tanah. Yuk kita bahas kondisi TB sebelum penemuan obat. Sahabat TB, sebelum tahun 1943, dunia tidak punya obat yang betul-betul bekerja untuk TB. Perawatan hanya berupa sanatorium, nutrisi, istirahat panjang, hingga terapi invasif seperti pembedahan. Tapi hasilnya tetap sama, yaitu TB terus merenggut jutaan nyawa setiap tahun. TB adalah penyakit yang ditakuti dan dianggap sebagai vonis mati bagi banyak orang. Sampai akhirnya datanglah secercah harapan dari penelitian tentang mikroba tanah. Awal penemuan streptomycin dari tanah menjadi harapan baru untuk dunia. Perjalanan ini dimulai dari seorang ahli mikrobiologi di Rutgers University, Salman Waxman. Fokus penelitiannya itu unik, yaitu ia mempelajari Actinomycetes, koloni bakteri tanah yang mampu menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain di sekitarnya. Setiap koloni membuat zona kecil tanpa bakteri. Fenomena ini memicu rasa penasaran besar. Penelitian ini kemudian dilanjutkan bersama mahasiswa doktoralnya, Albert Schach. Pada tahun 1943, mereka menemukan strain baru bernama Streptomyces griseus yang tumbuh di tanah peternakan milik Rutgers Agriculture School. Dari sinilah mereka berhasil mengisolasi senyawa antibakteri yang luar biasa kuat dan menamainya streptomycin. Peneliti dari Mayo Clinic kemudian menguji lebih lanjut dan menemukan hal penting, yaitu streptomycin tidak toksik untuk hewan, mampu membunuh bakteri gram positif maupun negatif termasuk Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Uji coba pada hewan, terutama guinea pig, menunjukkan hasil sangat positif. Penemuan besar ini membuat Salman Waxman dianugerahi Nobel Prize Fisiologi Kedokteran tahun 1952. 1944 hingga 1945, uji manusia dan era baru antibiotik. Uji coba pada manusia dimulai sekitar 1944 hingga 1945. Hasilnya mengejutkan dunia kedokteran karena pasien yang sebelumnya memburuk mulai membaik, lalu gejala mereda, dan yang terakhir harapan hidup meningkat signifikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, TB bisa diobati. Namun ada satu masalah besar. Bakteri TB cepat sekali menjadi resisten jika streptomycin digunakan sebagai terapi tunggal. Bakteri TB mampu menjadi kebal hanya dalam waktu 4 bulan saja.
Karena itu, para peneliti mulai mengembangkan kombinasi obat TB. Kombinasi bersama isoniazid tahun 1952, kombinasi bersama para-aminosalisilik acid, dan kombinasi bersama rifampicin tahun 1960 hingga 1970-an. Ini adalah awal dari pengobatan kombinasi TB yang kita kenal hari ini. Penggunaan streptomycin saat ini. Saat ini, streptomycin sudah mulai ditinggalkan. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, bentuk pemberiannya melalui injeksi atau suntikan sehingga kurang nyaman untuk pasien. Lalu, memiliki risiko ototoksisitas, yaitu dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian, sudah ada obat TB lain yang lebih aman dan efektif. Namun, streptomycin masih digunakan untuk kondisi tertentu, misalnya kasus TB resisten tertentu, intoleransi terhadap obat TB lain, dan kombinasi terapi yang membutuhkan injeksi lini kedua. Walaupun kini posisinya berbeda, perannya dalam sejarah tidak tergantikan. Penemuan streptomycin adalah momen yang mengubah sejarah. Dari bakteri kecil yang hidup di tanah, lahirlah antibiotik pertama yang mampu melawan TB. Penyakit yang selama ribuan tahun dianggap tidak terkalahkan. Meskipun kini sudah jarang digunakan, streptomycin menjadi fondasi yang membuka jalan bagi penemuan obat-obatan TB modern. Inilah titik awal untuk mengubah TB dari penyakit mematikan menjadi penyakit yang bisa disembuhkan. Terus sebarkan informasi yang benar tentang TB dan jangan lupa semakin cepat diketahui, semakin besar peluang sembuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya sahabat TB. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan follow Tuberkulosis TV. TB TV, take action, no discrimination.